Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba Rizka dipimpin doa. Di tempat manusia berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada ya, coba saya absen dulu satu-satu ya. Adelia sakit. Alia Dewi Istiana. Oh iya, Expo ya. Siapa? Dewi sama Yuni. Elo sakit. Fahmia. Halimatus Sahro. Hardianti Rukmana. Kiswatu Nabila. Mufidah. Najmatus Zahiro. Norma Adelia. Octavia Ramadhani. Rizka Maulina. Safila. Siti Arifatul. Siti Zulfa. Ummu Mahmuda. Ya, karena ada beberapa teman kalian sakit, tolong ya dijaga kesehatannya ya. Karena juga musim pancaroba, jadi kalian harus sering-sering juga berjemur ya. Jam segini nih enak sebenarnya jemur. Oh iya, upacara ya. Ya. Lalu jangan lupa minum vitamin. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang technical drawing. Ada yang pernah mendengar hal tersebut? Oke. Coba dilihat gambar di depan. Ini ya. Kalian kalau melihat atau mengamati gambar di sana ini, kalian lihat menurut kalian, coba yang dari tengah ini dulu, ada berapa pieces busananya? Ada dua. Dua semua nih, yakin? Hah? Ada yang dua. Ada yang tiga? Ya. Dari mana kalian tahu kalau ini dua atau tiga pieces? Ada yang bilang ini atasan Bu, ini bawahan. Yang tengah ya? Ya. Lalu kalau misalnya kalian menjahit baju ini, kira-kira openingnya atau misalnya bukaan bajunya itu ada di bagian mana? Ya, resleting atau kancing di belakang. Bagusnya pakai apa? Resleting apa kancing menurut kalian? Kancing. Oke. Terus kalau kalian yang jadi desainernya, misalnya nih ya, yang buat bajunya atau membuat desainnya. Nah, tadi ada yang bilang ini dua pieces Bu, ini ada yang tiga. Semua benar. Tergantung kalian maunya seperti apa. Ya. Jadi desainer itu bebas. Nah, caranya untuk tidak terjadi kesalahan ya ketika menjahit ya. Kalau yang desainer A, misalnya Rizka bilang 2 pieces Bu, saya maunya 2 pieces. Ya. Saya maunya 2 pieces Bu. Nah, caranya kalian membuat technical drawingnya atau flat drawingnya. Jadi tahu nih bagian pola sama bagian jahitnya. Oh ini jadi 2 baju nih, saya buat bola 2, 3, 2 pieces, 3 pieces, gitu ya. Taunya dari technical drawing. Sama dengan ini.
ada berapa pieces atau apa dress atau gimana? Coba. Ayo. Ayo. Hah? Dress. Iya, ada yang bilang dress. Terus ada yang dua. Nggak ada yang salah. Benar semua. Caranya untuk bisa menghasilkan di sana ini sampai jahit, ya, sampai hasil jadinya sesuai dengan gambar, itu kita membutuhkan technical drawing. Ya. Apa sih technical drawing, Bu? Nanti. Ya. Itu. Next. Pembelajaran hari ini memiliki tujuan, yaitu setelah membaca handout, peserta didik dapat menjelaskan pengertian technical drawing dengan tepat. Lalu, setelah membaca handout, peserta didik dapat membedakan desain produksi 1 dan desain produksi 2 dengan tepat. Lalu yang terakhir, setelah membaca handout, peserta didik dapat menganalisis sebuah desain, tampak depan dan belakang untuk kebutuhan produksi atau technical drawing dengan tepat. Ya. Sebelum memulai ke materi, Ibu seperti biasa akan memberikan kegiatan literasi terlebih dahulu, ya, selama 10 menit. Siap? Oke. Seperti biasa, saya share di grup WA. Linknya. Silakan langsung dibaca. Membacanya 5 menit saja. Nanti untuk kuisnya 5 menit. Siap? Oke. Ada yang sudah? Linknya sudah saya share untuk kuisnya. Langsung mengerjakan link yang sudah.
barusan itu. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ya, masih ada waktunya. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Langsung kita ke materi ya. Sebelum kita ke materi, ini ada video, silakan disimak ya, tentang pentingnya technical drawing dalam proses pembuatan busana. Sebentar. Hai guys, welcome to Fashion Show. Kali ini kita akan membahas soal gambaran ini. Apakah kalian familiar? Ini adalah namanya flat drawing. Dan apa itu flat drawing? Flat drawing merupakan sketsa detail dari gambaran dari baju yang akan kalian produksi. Apa aja sih isi komponen dari flat drawing ini? Kita bisa lihat, bisa isi data ukuran dan juga model dari bajunya seperti apa. Di sini merupakan panduan di mana nanti akan digunakan untuk para desainer dan juga untuk tukang patron dan juga untuk proses produksi. Ini sebagai acuan di mana nanti kita memproduksi baju kita menggunakan size tersebut. Kenapa sih flat drawing itu penting dan dibutuhkan? Karena dalam proses pembuatan baju di dalam sebuah garment kalian butuhkan adalah yang namanya panduan. Ya seperti saya bilang tadi, panduan. Ya bagaimana sih kita membuat baju ini? Dengan tanpa ukuran ataupun kita nggak tahu ini model apa gitu. Dan di dalam flat drawing ini semua harus detail. Ukurannya ini berapa, ukurannya ini berapa, ukuran lehernya berapa. Itu semua akan dijelasin di dalam gambaran flat drawing kalian. Dan ini merupakan suatu data teknis penting di mana ini digunakan untuk tukang patron dalam membuat pola dan juga nanti di dalam proses produksi dari tukang jahit maupun tukang ngecat nanti dia akan mengukur berdasarkan apa yang kita tulis di flat drawing kita ya. Jadi simpelnya ini hanya sebagai guidance di mana kalian tahu modelnya bajunya ini model apa, nama bajunya ini apa, ukurannya berapa secara detail dan juga menggunakan material apa, semua data detailnya ada di sini. Ini akan menjadi suspek dan juga menjadi panduan untuk orang-orang produksi. Oke? Dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Selain juga untuk produksi, pentingnya mempunyai flat drawing sebenarnya itu memudahkan klien untuk melihat seluruh koleksi mereka. Jadi dengan melihat keseluruhan koleksi mereka yang berupa flat drawing ini, mereka jadi bisa memikirkan, oh mungkin ini nggak perlu, mungkin ini bisa ditambah, atau mungkin ini bisa dimodifikasi, atau bisa di-adjust. Jadi mereka punya gambaran tentang seluruh koleksi mereka secara detail. Nah, oke, gimana cara proses pembuatan flat drawing? Yuk kita lihat yuk. Di sini kita bisa lihat bagaimana klien-klien dapat melihat koleksi-koleksi mereka. Ya, jika ada yang mereka kurang seret atau kurang cocok, maka mereka bisa take off atau mereka bisa mencoba koleksi yang lain atau mereka bisa memodifikasi apa yang menjadi ide mereka saat mereka melihat koleksi-koleksi mereka. Oke, untuk
pakai CorelDRAW, apapun yang nyaman buat kalian untuk membuat sketsa flat drawing ini. Tetapi kalau kalian memang tidak bisa mempunyai kemampuan di dalam aplikasi tersebut, kalian hanya bisa menggunakan tangan berupa gambaran sketsa, itu juga nggak masalah guys. Seperti gambar ini, ya ini menggunakan tangan, dan drawingnya di sketsa menggunakan tangan, dan itu juga nggak masalah. Yang penting detailnya. Oke. Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat flat drawing di dalam sebuah aplikasi yaitu Illustrator. Ya. Jadi kita lihat di sini di mana kita membuat ukuran dari secara detail dari baju yang akan kita buat. Oke, di mana jahitannya, dan juga kita bisa lihat, kita bisa tandain ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, dan seterusnya. Dan nanti ABCD-nya juga kita buat di sebelah kanannya sebagai suspek dengan ukuran-ukuran yang seperti yang kita mau. Ya, selain itu kita bisa lihat di sini awalnya adalah kosong putih, jadi kita sudah masukin desain frame untuk baju tersebut di dalam sketsa ini. Jadi itu akan memudahkan orang untuk mengetahui ini model baju yang mana, style yang mana. Jadi kurang lebih flat drawing seperti ini. Oke, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini guys. Ya, di mana sudah ada detail dari printnya seperti apa, ukuran yang kita buatkan ABCD-nya itu di mana, dan itu seperti saya bilang akan disesuaikan di sini. Ya, nanti akan disesuaikan angkanya sesuai dengan ukurannya, size S, M, L, atau XL, semuanya mengikuti dari apa yang kita buat di sini. Oke, dan semakin detail itu semakin bagus guys. Jadi kalau kalian bisa membuat depan, belakang, bahkan kalau ada detail-detail yang penting seperti kantong atau kantong baju atau apa, itu buatlah flat drawingnya yang detail. Jadi itu memudahkan dari sisi pantul, dari sisi produksi untuk mengetahui ukuran pastinya itu berapa. Ya, seperti ini juga ada bagian depan, bagian belakang. Semakin detail, semakin bagus. Jadi baju yang kalian buat akan bisa mendekati sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya, jadi itu aja pentingnya flat drawing. Nah, kalau kalian belum bisa menggunakan aplikasinya, maka menggunakan hand sketch is okay tuh. Gitu. Kalau kalian nggak bisa, ya kalian harus cari orang yang bisa membantu kalian dalam membuat flat drawing ini di dalam produksi maupun melihat koleksi kalian seperti apa secara gambar seperti yang saya tadi tunjukkan di sana. Itu aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, di share dan subscribe ya. Dan jangan lupa selalu belajar fashion dengan fun. Oke, bye-bye. Salam Fashion Show. Ya, itu ya gambaran dari flat drawing di dunia industri. Menurut kalian penting enggak? Penting. Penting ya. Nah, setelah melihat video itu, kalian punya gambaran ya. Nanti bagaimana sih flat drawing itu? Bagaimana sih tentang technical drawing itu? Ya. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tentang technical drawing. Ya. Di sini pengertian technical drawing adalah biasa disebut tentang production sketching, adalah suatu sketsa, sajian gambar atau koleksi yang digunakan untuk produksi suatu busana. Tadi sudah ya, tentang untuk memproduksi dari ke bagian pola ke bagian apa? Setelah ke pola? Motong. Habis potong? Sampai dengan menjahit ya. Nah, di sini flat design atau flat drawing adalah sebuah teknik atau metode dalam menggambar busana untuk keperluan produksi. Ya, untuk keperluan produksi. Berisi informasi detail busana secara presisi
sebagai sebuah media untuk memudahkan desainer dalam menjelaskan desain kepada pattern maker. Tahu pattern maker? Enggak. Pattern maker itu bagian pola, bagian pembuatan pola. Ya. Lalu centrist atau sample maker itu pembuatan contoh busana. Jadi kalau di industri besar biasanya dibuat sampelnya dulu satu, lalu di bagian produksi yang banyak itu mengikuti nyontoh yang sampel itu, contoh yang sudah dibuat, persis seperti itu, ya. Dalam mewujudkan sebuah ide dari konsep menjadi desain, desain menjadi pakaian yang memiliki nilai jual, ya. Tujuan utamanya yaitu untuk menstandarisasi sebuah produk pada kisaran standar mutu tertentu sesuai pesanan konsumen atau buyer serta untuk mengontrol kesempurnaan proses produksi. Nah, contoh, apa sih Bu itu Bu? Saya tidak ngerti. Nah, contoh nih, kalian konsumen mau buat baju, ya. Saya mau pesen baju 10 biji, modelnya kayak gini, ya. Misalnya. Lalu di bagian produksi itu yang kalian pesan itu, tempat jahit itu, ya, itu enggak punya yang namanya flat drawing. Nah, desainnya sudah nih misalnya dari kalian, ya. Lalu saya mintanya seperti ini loh. Nah, ternyata di bagian nantinya enggak punya flat drawing atau technical drawing untuk konsultasi ke kalian. Setelah jadi, ternyata enggak sama loh. Saya mintanya ini ukurannya bahunya sekian. Saya mintanya ukuran variasi sakunya sekian, kok jadinya segini. Itu pentingnya technical drawing, ya. Itu tujuan utamanya itu untuk menstandarisasi baju yang mau kalian buat. Sama dengan kalian desainernya, ya kayak tadi ada yang 2, ada yang 3. Saya maunya 3 kok, saya maunya 2 kok jadinya yang 3 jadi 2, ya. Itu. Jadi tujuan utamanya itu. Nah, di sini jenisnya ada 2. Ada desain produksi 1, ada desain produksi 2. Desain produksi 1, ini contoh sederhananya. Jadi memuat keterangan-keterangan atau jenis-jenis yang ada di dalam busana yang mau kamu buat. Ya. Keterangan-keterangannya itu misalnya, oh ini Bu, saya maunya kerah rover ditulis, ya. Oh saya maunya saku paspoal, saya maunya saku apa, ya. Itu fungsinya teknik desain produksi 1. Itu. Lalu di sini apa Bu? Ini kok banyak tulisannya, ya. Untuk desain untuk garment-garment yang besar, ya, itu butuh kayak gini. Kenapa? Karena biasanya detailnya itu lebih banyak. Benangnya pakai apa dicantumin, jenis kainnya pakai apa dicantumin juga. Ya, ini cuma contoh sederhana. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk desain produksi 1? Paham? Paham. Jadi di sini dasar kemampuan kalian yang dibutuhkan untuk buat desain produksi 1 apa? Apa? Ya, apa? Yang bentar. Apa? Kemampuan utama untuk buat desain produksi 1 yang wajib kamu miliki. Ya, yang pertama pasti ya bisa menggambar. Terus yang kedua apa? Ya, apa? Pola pasti. Ini dulu. Ayo, apa? Memahami bentuk-bentuk busana. Kayak itu kerahnya jenis apa, mau pakai lengan apa, itu kalian harus sudah paham. Ya, itu sudah di kelas 1 ya, kelas 10. Next. Untuk desain produksi 2 itu memuat ukuran. Ya, ukuran. Jadi detail ukuran, sederhananya seperti ini. Nah, rumitnya kalau di garment-garment besar seperti ini.
Jadi benar-benar detail semua ukurannya ya. Sakunya berapa, lebarnya, panjangnya berapa, tingginya, sakunya, kancingnya ada berapa, itu dihitung. Ya, kalau di garment besar. Yang paling sederhana seperti ini. Lebar muka, berarti kan butuh kemampuan tadi apa? Buat kemampuan mengukur. Yes. Itu ya. Untuk desain produksi 2, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Ya. Jadi kalian harus sudah mahir di ukuran. Ya. Nah, dari desain produksi 1 dan 2, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya. Nah, yang pertama saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 Halimatus Zahro. Ya. Kelompok 2 Kiswatun Nabila. Kelompok 3 Norma Adelia. Kelompok 4 Oktavia Ramadhani. Kelompok 5 Rizka Maulina. Kelompok 6 Safila Firdaus. Ya. Lalu anggota kelompoknya, ingat-ingat ya. Langsung saja, kelompok 1 ada Alia. Kelompok 2 ada Elok. Oh iya, sakit ya. Kelompok 2 itu Fahmia. Kelompok 3 itu Hardianti Rukmana. Kelompok 4 itu Mufidah. Kelompok 5 Najmatus. Kelompok 6 Siti Arifatul Jannah. Kembali lagi ke kelompok 1 Siti Zulfatun Nabila. Kelompok 2 Ummu Mahmuda. Sudah ya? Tidak ada ya? Yang lain sakit ya? Ya, langsung ke anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Jangan lupa ya, semangat Sumpah Pemuda hari ini ya. Apa tadi Sumpah Pemudanya? Yang nomor 3, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Ya, jadi harus terbiasa dengan menggunakan berbahasa Indonesia. Ya. Oke, sudah sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Saya akan menjelaskan tugasnya hari ini, ya. Silahkan setiap kelompok membagi tugas masing-masing, ya. Seperti biasa, ada yang bagian mencari materi, ya. Ada yang bagian presentasi, ya. Silahkan langsung dibagi, ya. Lalu kelompok ganjil, paham kelompok ganjil? Paham. Kelompok ganjil maksudnya kelompok 1, kelompok 3, ya, kelompok 5, ya, itu melakukan analisis desain untuk digunakan sebagai acuan pembuatan desain produksi 1. Lalu yang kelompok genap itu melakukan analisis desain untuk dibuat acuan desain produksi 2. Masih ingat kan tadi apa produksi 1? Produksi 1 apa tadi? Ya, memuat keterangan. Yang produksi 2? Oke, sudah
Jadi kelompok ganjil khusus untuk produksi 1 menganalisisnya, ya. Kelompok genap itu untuk desain produksi 2. Silakan ditempatkan di kotak yang ada di LKPD ini. Hasil analisis desainnya. Lalu jangan lupa, karena ini desainnya hanya tampak muka, ya. Kalian kira-kira, ya, saya akan memberikan kertas tambahan nanti, menggambar di sketsa saja, tidak usah terlalu detail, ya. Sketsa saja, langsung analisis bagian belakangnya. Bu, saya tidak tahu Bu ini yang belakang kayak apa. Silahkan kalian menganalisis sendiri, ya, bebas, ya. Mau dibuat polos apa terserah, ya. Yang penting yang bagian muka, ya, itu. Diusahakan analisisnya sedetail mungkin karena akan dibuat acuan pada menggambar flat drawing menggunakan Adobe Illustrator, ya. Sampai di sini tugasnya. Ada yang belum dipahami? Paham semua? Ya. Jadi kemampuan kalian untuk menganalisis juga dibutuhkan. Pemahaman tentang bentuk-bentuk busana, bentuk-bentuk lengan, ya. Jenis-jenis saku, ya. Itu karena macam-macam. Lalu ukuran, yang bagian ukuran itu sangat dibutuhkan dalam menganalisis desain ini, ya. Kelompok 1 mana? Ganjil, ya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5. Mana kelompok 5? Kelompok 6. Ini, silakan, tidak apa-apa hadap ke belakang, ya. Hadap ke belakang tidak apa-apa, Sa. Hadap ke belakang tidak apa-apa. Silakan bekerja sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Silakan bekerja masing-masing. Terakhir, jangan lupa kita akan melakukan presentasi seperti biasa, ya. Silahkan waktunya 20 menit cukup? Oke. Menjunjung tinggi pesat bahasa.
Ya, ya. Kebutuhannya kan nah kira-kira itu satunya berapa sen, bahunya berapa, itu kan ada kamunya. Iya, iya. Sesuai kenyataan lah, nggak mungkin kan baju itu 16 cm untuk cewek, 15 cm. Cara mudahnya itu cari di Google itu standar ukuran. Biasanya kan kalau beli online ada XL kan ada standar ukuran badan. Makanya harus mencari di Google. Cari. Hanya fungsinya kelompok seperti itu. Manfaatkan akses internetnya. Silakan. Pelan, sabar. Sabar. HP-nya ngambek tadi. Badan itu masuk kan yang dukung kayak Coba dulu dilihat. Iya, pokoknya semua sudah. Iya, apa yang menurut perlu untuk dimasukkan? Ukurannya silakan. Iya. Tapi kalau detail-detail kayak kakinya silakan lihat sendiri ya. Kalau misalnya kalian butuh, kalian ngambil kan ada stempel, kalian ngambil ukuran apa? Biasanya iya, kan ada standarnya masing-masing. Kalau misalnya
Ya, ayo. Waktu yang presentasi. Ya. Ini juga Pak. Kalau ada yang depan dulu, apa? Ya. Siapa? Coba namanya. Coba yang lain diperhatikan. Kelompok 5 mau presentasi hasil pekerjaannya. Coba dilihat, silakan membuat pertanyaan 1-2 pertanyaan. Lalu kalau ada mau tanggapan silakan menanggapi atau menambahkan, tidak apa-apa. Ya. Agak maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang analisis desain. Ini adalah kelompok film yang namanya yaitu tata lonceng, dan di celananya terdapat pemerintah dan nanti dan namanya model pola Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ayo, coba yang punya analisis desain C, coba dilihat. Menurutnya kelompok 5 kerahnya kerah apa tadi? Kerah oblong. Ada tidak kerah oblong? Ayo. Ada? Tangannya tangan apa lengan? Oh, lengan. Lengannya lengan lonceng. Terus apa lagi? Satu pita. Terus sabuk. Variasi sabuk pita. Ikan ini ya. Iya. Lalu ada kancing. Sudah betul enggak? Coba yang megang desain C. Coba. Ditambahkan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Apa? Coba. Maju tangan. Apa? Itu rok pola Korea. Iya. Iya, pola lah. Rok pola Korea katanya. Ada jenis itu rok apa celana? Ayo. Coba Setiawati. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya, ada rok. Ya. Apa ada rok? Iya, salah nulis. Oh, salah nulis katanya. Ya, apa? Ya. Jadi itu adalah celana ya? Ya. Lalu sudah tahu kerah? Bentuk kerahnya? Kerah apa? Ayo diingat-ingat. Bentuk kerahnya. Ada yang tahu? Keras? Itu namanya keras tali. Ya. Keras tali. Ya. Tidak ada ya namanya keras apa? Oblong. Ya. Nanti ya, jawaban. Jadi semuanya kelompok 5
Ya. Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Mikro. Jenis Mikro. Ayo. Kelompok lain? Ada yang mau tanya? Itu rok mikro. Di bawahnya apa itu? Yang putih. Kan ada yang iya. Ayo, coba ditambahkan atau ada yang mau, ada yang tahu? Ya, ada? Enggak ada. Ada tahu? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Ya, sudah betul ya. Kalau dilihat dari penamaan analisis desainnya, sudah benar bentuk-bentuknya. Lalu hanya tinggal menambahkan di bagian bawah, ini sudah betul mikro, ya. Hanya terdapat variasi, kan ada dua bahan, ya. Lalu rok mikronya juga ada tambahan, ada garis tuh. Nah, itu kalau pakai lipid ya. Ya, silakan tutup kalau sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas semuanya. Kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Ya? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diamati dulu tulisannya apa? Di sini saya akan Di sini saya akan mempresentasikan analisis desain. Di sini memakai kerangka meja dan dengan tali dan menggunakan 5 atau 6 matching kombinasi kain motif rok sepan. Ya. Ada yang mau nambahkan? Ayo, yang pegang desain B khususnya. Coba tambahkan. Ada yang kurang? Ayo. Tikar sudah, tangan sudah, kancing sudah. Lalu apa lagi? Kombinasi sudah. Rok sepan. Apa? Yang kurang? Yang pegang desain C? Desain B ya? Apa yang kurang? Apa? Sudah kombinasi. Ayo. Ditambahkan itu ada yang kurang.
keras 11 cm dan lebar bahu 12 cm. Di sini menggunakan kancing sebanyak 5 biji. Panjang keras 11 cm, lebar keras 6,5 cm, panjang variasi 14 cm, lebar variasi 5 cm, panjang rok 50 cm. Apa lagi? Sudah. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Panjang keras Nggak tahu. Panjang keras 11 Panjang apa lebar? Panjang ya cm. lebar. Taliskannya berapa? Oh, maksudnya kita perlu leher. Ada tadi? Di sana tidak dicantumkan karena menggunakan apa? Ukuran apa? Ukuran standar. Nah, kalau ukuran standar biasanya tidak ada. Ya, langsung dari pola biasanya. Pola jadi baru diukur. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Yang megang desain B? Desain B? Siapa desain B? ya Ya. Coba mungkin mau menambahkan. Size-nya apa tadi? Oh, pakai size M. L. Variasi pinggangnya kalau boleh tahu? Yang di rok berapa? Iya. Berapa variasinya? Oh, 5 ya. Lengkap ya, sudah ya? Punya kelompok 4 ya? Ya, punya kelompok 4. Ibu rasa lengkap ya. Untuk ini kan tinggal di bagian belakangnya ya dilengkapi ya ukurannya. Untuk yang bagian depan sudah lengkap. Ada bagian bahu. Ya. Ya seperti itu ya cara menganalisis ukuran ya. Tuh. Nanti kalau sudah dijadikan flat drawing itu disesuaikan ukurannya diletakkan di ya seperti yang ada di ya. Ya sudah silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 6. Silakan diberi perhatian temannya. Kelompok 6. Tegak aja biar kelihatan. Lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis tentang desain kondisi. Ya, ya. Lebar bahu 12 cm. Angkat badan 26 cm. Angkat pinggang 22 cm. Panjang lengan 52 cm. Kaki 6 biji. Lengan 48 cm. Kaki 4 lebar keras 3 cm. Panjang keras 12. Panjang celana 15. Ya, ya, Rizka. Panjangnya itu kan 50 cm. Ada dia yang panjang. Ayo.
Ya, ditanyain itu sama Rizka. Panjang lengan betul 50. Berapa? 50 ya? 50. Coba dilihat desainnya. Kak, dikasih tahu temennya. Ya. Hah? Iya. Diperbaiki ya. Ya, kalau lengan pendek enggak sampai 50 cm. Ya. Ya, oh jeli berarti Rizka. Jeli. Ngerti jeli? Ya, nanti diperbaiki ya. Ya. Lalu apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ayo. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kelas dulu temannya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Majuan. Ayo. Ke tengah, ke tengah. Ya. Kurang banter. Enggak dengar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini ingin presentasikan analisis desain produksi 2. Ayo. Jika belajar 80 lekang, sentimeter. Jika tinggal 60 lekang. Kurang banter suaranya. Lubang kancing 8, lebar 1, 17, panjang baku 12, panjang lengan 40, panjang rok 49, panjang baju 57, lebar krak 7, panjang krak 20, lubang lengan 23, ukuran kancingnya 7 cm. Ya. Yang pegang Sahro lagi. Ya. Wah, nilainya di Sahro sama Rizka semua nanti. Lebih baik lengannya kurang panjang. Panjangnya seharusnya lebih dari 40 cm. Lengan panjang. Oh, iya. Pakai ukuran apa dulu? Standar apa? Oh, M. Iya, kurang. Ayo. Bagaimana? Satu kelompok ke Dano? Sabar. Ukuran apa? Tadi? Oh, M. Ya. Panjang rok 49 cm. Bahasa Indonesia. Terserah desainernya ya mau. Tapi harus sesuai dengan kalau memang dia rok mikro, berarti harus sesuai dengan rok mikro. Bukan berarti rok mikro nanti ukurannya jadi mini. Kan enggak cocok ya. Tuh. Ya, apalagi tadi lengannya ya diperbaiki ya. Kurang panjang karena itu lengan panjang. Ya, lengan kemeja. Tuh. Terus apalagi tadi? Roknya cukup sih segitu. Rok 9 untuk rok mikro karena di atas lutut biasanya. Ya. Ada lagi? Coba dikasih tahu ke temennya. Kancingnya berapa? Oh,
ya. Menurut kelompok 2 ya. Ini menurut kelompok 2, jadi bajunya itu ala-ala tunik atau blus gitu loh. Gitu. Jadi terusan yang putih. Nah, roknya itu asimetris ya. Menurut kelompok 2 seperti itu. Iya. Makanya kancingnya butuh banyak. Cuman ada yang kurang kalau saya tambahkan ya. Kancingnya ditambahin dong lengannya. Lupa ya. Itu. Biasanya lengan lupa. Ya, 7 cuman untuk di depan biasanya. Ya. Nanti yang sini kanan kiri ya. Gitu. Sudah? Sudah. Oke, ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hebat-hebat ya anak-anak ya. Dalam menganalisis desain memang butuh latihan terus-menerus ya. Karena ini hal baru juga, apalagi yang bagian ukuran pasti pusing 7 keliling Bu. Ya, benar enggak? Ya, jadi harus berlatih. Kalau analisis desain yang ini yang produksi 1 sepertinya biasa ya, lebih mudah ya. Biasanya agak kesulitan di bagian ukuran. Ya. Karena memang dibutuhkan lebih detail biasanya. Gitu. Ya. Dari terakhir presentasinya kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya. Kita sudah mulai di bagian penutup. Silahkan berkemas. Iya dong. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan, diberi nama. Ayo dibersihkan mejanya. Nah, terima kasih. Kenapa? Ayo mejanya dibersihkan tadi. Kenapa? Ya, dari pembelajaran hari ini tadi sudah dapat apa? Analisis desain. Apa saja? Tadi? Ayo. Produksi 1. Iya, betul. Produksi 1 dan produksi 2. Iya. Fungsinya apa? Tadi apa? Tujuan utamanya? Apa? Ayo. Ngacung dulu. Tujuan utamanya technical drawing tadi bikin sudah buat analisis, tujuannya apa ya? Tadi sudah? Ayo. Ya, ngacung. Ya. Untuk buat baju. Untuk membuat seleksi dan mempermudah produksi. Ya, betul. Paling penting itu yang diingat-ingat ya, mempermudah dalam memproduksi baju yang akan kita buat sebelumnya. Desain baju yang akan kita realisasikan. Ya. Ke hasil nyata. Ke busananya ya. Itu. Minimal itu saja, memudahkan. Intinya itu ya. Memudahkan kalian. Gitu ya. Itu. Lalu kesimpulannya apa sih dari pembelajaran hari ini yang kalian dapat sekarang? Banyak tahu apa? Ya, katanya Mila ukuran. Terus katanya apa? Hiro apa? Ya, mengetahui Bu pengertian technical drawing. Terus apa lagi yang didapat dari pembelajaran hari ini?
Ayo. Ya. Bisa membuat, belum ya? Baru menganalisis. Ya. Sudah bisa menganalisis. Ya. Ya, desain produksi 1 dan produksi 2. Ya. Lalu terus dari hasil analisisnya kalian, siapa yang bisa menceritakan untuk dijadikan technical drawing nanti? Hasilkan tadi sudah menganalisis nih. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya kalian buat flat drawing, membantu enggak? Membantu sekali ya dari hasil analisisnya ya. Terus coba dibayangin membuatnya seperti apa? Dibayangin aja dah dulu. Buat flat drawingnya. Ada yang tahu? Sama seperti kalian kalau manual, seperti kalian membuat desain proporsi. Pakai proporsi tubuh. Itu ya. Ya. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah memahami tentang pembelajaran hari ini, manfaatnya, tujuannya pembelajaran hari ini apa ya? Itu kita setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, besok ya di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat flat drawing atau technical drawing ya dengan menggunakan digital. Ya, kan kalian sudah pernah ya digital ya? Sedikit-sedikit sudah mampu, tool-toolnya diingat-ingat lagi ya. Itu, jadi kita akan membuat technical drawing menggunakan Adobe Illustrator. Kelompoknya tetap ya, silahkan baca-baca lagi, jangan lupa ditingkatkan literasinya ya, tingkatkan literasinya, jangan cuman di awal pembelajaran ya, di rumah ya lagi ya, tidak apa walaupun novel atau apa, tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya di rumah ya, jangan lupa katanya Bu Guru tadi, beristirahat yang cukup, jangan begadang. Ya, dikurangi ya karena sekarang musim pancaroba. Ya. Ya, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.